Halo guys, saya Friendly Ritonga, Universitas Paramadina, kelas karyawan, dengan NIM 123106057. Nah, di sini saya akan menjelaskan perkembangan ilmu pengetahuan dari masa ke masa, dari kuno, klasik, abad pertengahan, Islam sampai modern. Nah, atau Islam itu masa keemasan Islam ya. Karena saya Kristen, jadi saya riset pengetahuan ini di masa keemasan Islam. Mungkin kalau ada salah ya maaf, karena saya riset di Google. Oke. Dan juga nanti saya akan menjelaskan karakter ilmu pengetahuan dari tiap masa tersebut. Nah, sekalian saya menjelaskan ini berhubung dengan mata kuliah sejarah falsafah dan sains. Nah, ilmu pengetahuan tidak lahir dalam sekejap, namun ia mengikuti pertumbuhan, mengikuti perjalanan dari masa ke masa sampai manusia memahami alam. Nah, setiap masa memiliki cara, ciri, dan karakternya sendiri. Jadi mungkin mari kita menelusuri jejak panjang dari masa kuno sampai zaman modern sampai sekarang ini. Nah, dalam sejarah pada masa kuno itu ilmu pengetahuan masih sangat sederhana dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi manusia pada zaman kuno itu belajar dari apa yang mereka lihat, yang secara langsung yang mereka lihat. Nah, mereka mengamati pergerakan matahari, terus meracik obat dari tanaman ya, dan membangun bangunan megah ya, seperti piramida dalam perhitungan instinktif. Jadi nggak ditentukan kurun waktunya, mungkin belum ada borongan atau harian atau guling ada pada zaman kuno. Nah, namun semua pengetahuan ini masih bercampur dengan mitos dan kepercayaan spiritual. Jadi nggak ada metode ilmiah atau tidak ada eksperimen. Yang ada hanyalah observasi kasar yang dilakukan oleh institusi terkait, dan ini cuman kepercayaan turun-temurun doang. Nah, karakter sains di masa ini adalah praktis, ya, magis, ya, berguna dan tapi belum kritis gitu. Nah, kita lanjut ke masa klasik. Oke. Nah, di masa klasik terutama itu yang saya riset di Yunani, manusia mulai melihat alam dengan cara berbeda. Nah, sains ini menjadi rasional dan filosofis di masa klasik di Yunani ya. Nah, para pemikir besar tuh seperti Socrates, Plato, Aristoteles mulai mempertanyakan dunia dengan logika para ahli ya. Nah, mereka mencoba menjelaskan fenomena alam melalui teori-teori dan pelajaran yang mereka dapat atau dari penalaran mereka. Nah, ada Archimedes memformulasikan prinsip fisika. Nah, sementara Hippocrates menjadikan pengobatan sebagai ilmu yang terpisah dari kepercayaan mistis. Nah, udah mulai beranjak nih dari kuno ke masa klasik kan. Nah, meski demikian ilmu pada masa ini masih didominasi pemikiran spekulatif. Banyak spekulasi yang ada. Nah, banyak teori hanya berbasis logika, belum dibuktikan melalui eksperimen. Namun karakter sains di masa klasik ini adalah rasional atau sebuah lompatan penting menuju pemikiran ilmiah. Nah, kita masuk ke abad pertengahan. Ini sorry ya, saya menjelaskan agak cepat mungkin karena saya akan menjelaskan poin-poinnya saja. Nah, kita masuk ke abad pertengahan, terutama di Eropa nih,
tadi kan Yunani kita bahas di masa klasik, sekarang di abad pertengahan itu di Eropa. Nah, di masa abad pertengahan ini mengalami perlambatan. Karakternya itu berubah menjadi dogmatis dan terikat pada otoritas agama. Banyak gagasan tidak boleh diperdebatkan dan ilmu dianggap sebagai bahan dari teologi. Perkembangan sains berjalan sangat lambat karena ruang waktu karena ruang untuk berpikir kritis hampir tidak ada. Tetapi stagnasi ini tidak terjadi di seluruh dunia. Justru di wilayah lain lahir masa yang sangat penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan global. Nah, kita masuk di masa keemasan Islam lah ya. Nah, di masa keemasan Islam mungkin ini maaf sekali lagi saya orang Kristen, jadi yang saya riset dari Google yang saya dapat akan saya bagikan. Nah, ilmu pengetahuan mencapai salah satu puncaknya. Karakter sains pada masa ini sangat progresif, empiris dan terbuka. Para ilmuwan Muslim menerjemahkan karya besar Yunani, tetapi mereka tidak berhenti di sana. Mereka menguji ulang teori-teori tersebut melalui observasi dan eksperimen. Nah, Al-Khwarizmi membangun dasar aljabar. Nah, Ibnu Sina menulis karya kedokteran yang menjadi standar dunia selama berabad-abad. Dan Al-Haddam memperkenalkan metode ilmiah eksperimental yang menjadi fondasi sains modern. Nah, di masa ini sains berkembang pesat karena lingkungan intelektual yang menghargai penelitian dan bukti. Nah, karakternya di sini adalah logis, kritis, dan berdasar pengalaman nyata. Nah, kita masuk ke masa terakhir, masa modern. Dunia ini berubah secara radikal, sangat berubah. Renaissance membuka kembali pintu rasionalitas, disusul oleh revolusi ilmiah yang mengubah cara manusia memahami alam. Galileo menggunakan teleskop untuk mengamati langit, Newton merumuskan hukum gravitasi, dan Copernicus mengguncang dunia dengan gagasan bahwa bumi bukan pusat alam semesta. Nah, jadi kita tahu banyak tahu perubahan-perubahan itu. Nah, pada titik inilah metode ilmiah digunakan secara sistematis, yaitu observasi, hipotesis, eksperimen, analisis, dan verifikasi. Nah, karakter sains di masa modern ini adalah objektif, terstruktur atau terukur, dan universal. Nah, perkembangan berikutnya semakin cepat. Mungkin revolusi industri memadukan sains dengan teknologi. Abad ke-20 melahirkan relativitas yang dikemukakan oleh teori relativitas dikemukakan oleh Albert Einstein. Nah, fisika kuantum, penemuan DNA atau komputer, dan teknologi luar angkasa yang sekarang ada di angkasa. Nah, kini di abad ke-21 kita memasuki era kecerdasan buatan, AI. Nah, bioteknologi, energi terbarukan, dan inovasi digital yang berkembang luar biasa sangat cepat. Nah, jika masa kuno ditandai dengan ilmu yang praktis, masa klasik dengan ilmu rasional, masa pertengahan dengan ilmu yang dogmatis, dan masa keemasan Islam dengan ilmu yang eksperimen, dan masa modern dengan ilmu sistematis serta objektif, maka perjalanan panjang ini menunjukkan satu hal. Manusia tidak pernah berhenti bertanya atau belajar. Sains adalah cermin dari rasa ingin tahu kita, rasa penasaran kita yang terus berkembang dari masa ke masa atau dari generasi ke
generasi ke generasi. Nah, dan hingga hari ini kita tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga bagian dari bab terbaru dari dalam sejarah ilmu pengetahuan yang ada. Jadi sekian presentasi saya mengenai perkembangan ilmu pengetahuan. Terima kasih.